Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wadi masih diberi nikmat. Mugi-mugi saged istiqomah manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Qalu huwa bai'ul majil wa najisi kal kalbi wa kul muskirin wa muharramin. Nah, ini pembahasan kemarin. Qalu huwa bai'ul majuli lan ora sah meneh adol perkara sing majhul, perkara sing tidak diketahui. Nah, ini mengulang kemarin. Wa najisi lan perkara najis kal kalbi kaya asu wa kullu muskirin wa kulli muskirin ai bai'u kulli muskirin. Nah, atof wa kulli muskirin lan saben-saben perkara kang mendemake wa muharramin lan perkara kang diharamake katon buri kaya alat musik. Jadi termasuk juga haram, tidak sah menjual perkara sing majhul. Majhul itu bagaimana? Tidak diketahui. Contohnya ngene. Saya punya kolam ikan. Ikan jumlah 1000 ekor. 1000 ekor ikan di kolam saya. Terus ada zat pengen membeli ikan 1 kilo. Nah, saya akati. Ini ikan 1 kilo kamu beli 50.000. Nah, tapi ikannya masih di dalam kolam. Nah, itu tidak sah. Karena barang masih majhul. Nah, terus piye solusine? Ikan di dalam kolam diambil dulu, dipancing atau dicimplung terserah. Terus setelah didapat ditimbang. Nah, ikannya di depan monggo diakati. Nah, jadi kalau melakukan akad jual beli itu harus jelas mana barang yang akan dijual. Aiku wa bai'ul wa najisi ai bai'un najisi sing selanjutnya adalah menjual perkara najis, kaya menjual anjing, babi. Itu barang najis, sesuatu yang najis tidak boleh dijual. Nah, makanya ketika sesuatu itu tidak boleh dijual najis, itu cara mazhab Syafi'i nanti ketika kita aplikasikan di masyarakat itu ada satu masalah, salah satunya adalah jual beli pupuk. Jual beli pupuk itu barang najis, tapi di masyarakat sangat dibutuhkan ketika ada orang yang statusnya petani atau menanam apapun lah mau butuh pupuk. Tapi solusinya ada ulama yang memperbolehkan, yakui Imam Abu Hanifah membolehkan jual beli barang najis. Itu solusi pindah anut ulama lain. Atau kita tetap menggunakan Syafi'iyah tapi tidak diakati jual beli. Jadi tukar menukar, ngom. Pupukmu 1 sak tak ambile, tak minta. Nah, jadi pupuk 1 sak iki mau diambil bukan akad jual beli. Diambil dimiliki oleh dia, diberikan kepada dia. Terus setelah dimiliki, nah besok dia membawa uang 50.000 diberikan ke Zaid tadi. Itu enggak masalah. Yang penting jangan diakati jual beli. Nek kita mengikuti konsep Imam Syafi'i, nek kita mengikuti mazhab Hanafi, monggo silakan tanpa adanya konsep yang seperti itu langsung akati jual beli. Nah, iku mau. Karena Hanafi membolehkan jual beli barang najis. Termasuk juga yang tidak diperbolehkan adalah jual beli muskir, perkara yang memabukkan. Contohnya khamr, arak, ciu. Nah, itu termasuk perkara-perkara yang memabukkan, tidak boleh dijual belikan. Terus perkara yang diharamkan, contohnya apa? Alat musik. Nah, itu ada khilaf. Cara Imam Syafi'i memang diharamkan. Tapi kalau imam-imam lain, ada ulama yang membolehkan alat musik itu tidak sampai haram selama tidak memberikan madarat. Ada ulama yang seperti itu. Jadi nek cara Imam Syafi'i memang alat musik seperti drum, gitar itu bermasalah nantinya. Tapi ulama lain ada yang memperbolehkan. Wa yahrumulan haram bai'u syai'i apa adul suci-wici al halalil ingkang halal al at-tahiri ingkang suci. Ngedole ning di alaman ing ngatasé wong ta'alam ingkang ngerti sapa man annahu ing sak temene man ta'al iki mau yuridu
Ta'ala ingkang ngerti sapa wong lho ya. Annahu ing sak temene man iku yuridu ku ngarepake sapa man ayak suya ing yen to maksiat sapa man bihi kelawan syek. Ini ada sesuatu yang halal suci. Tapi ketika saya jual kepada Z, nanti akan berpotensi akan digunakan untuk bermaksiat. Dan saya tahu itu. Contohnya apa? Saya menjual anggur. Anggur kan suci halal. Tak jual ke Z 5 kilo anggur. Dan saya tahu Z adalah pembuat khomer, pembuat arak dari anggur. Nah itu tidak boleh menjual belikan barang itu. Atau misalkan contoh lagi pisau hukumnya kan suci halal. Jual beli pisau itu hukumnya awal memang halal, digunakan untuk bermanfaat kan, mengiris bawang dan lain-lain. Tetapi ketika saya tahu ini pisau tak jual kepada Z, yang nantinya Z akan menggunakan pisau ini untuk bermaksiat, misalkan untuk membunuh orang. Saya tahu Z punya rencana pengen membunuh Umar dengan pisau yang akan dibeli dari saya, maka saya menjual pisau ini tidak diperbolehkan. Kalau tidak tahu nggak masalah, tapi kalau tahu, ini juga bermasalah nantinya. Wa bayula syailan atul suwiji-wiji, atul pira-pira suwiji-wiji al-muskirati engkang memabukkan. Menjual sesuatu perkara yang memabukkan itu juga tidak diperbolehkan. Terus dimom. Wa baiul maibi lan atul perkara kang cacat bila izarin kelawan tanpa mertelake li aibi maring cacate maib. Menjual perkara sing cacat tapi tidak menjelaskan cacatnya. Contoh misalkan saya menjual motor ini ternyata ada yang rusak. Contoh misalkan lampune motor rusak, tapi saya tidak mengatakan lampu ini rusak ketika menjual motor. Jadi Zaid membeli motorku, Zaid mengatakan motornya ada yang minus atau tidak, motornya ada yang rusak atau tidak. Saya jawab tidak ada, normal semua. Padahal ada lampu motor yang rusak. Nah, itu juga bermasalah. Jadi nek jual beli meskipun toh barang cacat harus dijelaskan. Ini barang kelemahannya di sini, cacatnya di sini. Jadi sudah jelas AKT mau. Tapi kalau tidak dijelaskan cacatnya di mana, dia menutupi kecacatannya, lah itu yang bermasalah. Qalu wala tasulan ora sapa kismatu tirkati mayitin. Apa bagi bondo tinggalane mayit. Wala bai usyai'in lan ora adol suwiji-wiji minha saking tirkah. Malam tuwafa ing dalam selagine ora den tuhoni apa duyunu apa pira-pira utangi mayit wa wasayahu lan pira-pira wasiate mayit. Wa tukhrajulan tentokake apa ujratu hajatin apa ujrae haji wa umratin lan umrah ingkana lamun ana sapa apa haji lan umrah alaihi ku tetep wajib ing ngatasé mayit. Illa ayuba kejaba yen to den dol apa syai'un suwiji-wiji liqadhi hadil asyai krana nekani ikilah pira-pira suwiji-wiji. Fadir katu mangko utawi tirkah bondo tinggalan mau kamar hunin iku tetep kaya perkara kang den gadhekake bidzalika kelawan mengkoro-mengko al-madkur minal asya li ta'alluqil huquqi bitil katirkah. Contone karo kikin kaya rokek budak. Jana ingkang natoni sapa rokek walau bi akhdidanikin. Senajan iku kelawan ngalap sak danik la yasih ora sah apa bai apa adul rokek hatta yu adiya sehingga nekani sapa rokek ma ing perkara bi raqabatihi kelawan kemerdekaane rokek. Aw yazinu utawa ngijini sapa algorim gorem fi baihi ing dalem adol ma. Dadi ngene. Ketika nantinya ada orang meninggal, Zaid meninggal punya harta misalkan 100 juta. Jadi tirkah harta tinggalane mayat iku 100 juta. Masalah timbul ketika harta ini belum dibagi. Nah, 100 juta itu ada yang berbentuk duit,
Jadi misalkan duitnya iki mau 50 juta. Sing 50 juta itu masih dalam bentuk motor. Jadi kalau ditotal ya misalkan itu ada 100 juta kurang lebih. Sing 50 juta bentuk duit, sing 50 juta bukan bentuk duit tapi bentuk barang rupane motor. Nah, iki motor berapa ya misalkan 5 atau 10 lah misalkan. Masalah timbul ketika mayit meninggalkan harta dan harta tersebut dijual padahal belum dibagi. Kan mayit itu meninggalkan harta, aslinya kan ada hak-hak yang harus dipenuhi dulu. Ya, itu apa? Bayar utang, wasiate. Ya, jadi macam-macam harus terpenuhi dulu. Terus juga nanti ahli warisnya juga itu ada punya hak di situ. Makanya ketika mayit meninggalkan harta ini, statusnya bagaimana? Kok belum dibagi? Ini punyanya anak Zaid sing pertama, kedua, tiga belum dibagi itu. Terus dijual itu belum sah. Nah, saya bagaimana? Saya iku malam tua faduyunuhu. Sing pertama, hutang mayit harus dilunasi dulu. Jadi piye-piyelah iku harta mayit tidak boleh tasarufkan. Harta mayit tidak boleh ditasarufkan kemanapun. Sing pertama yang harus dilakukan adalah membayar hutangnya mayit. Nah, ini sing pertama. Sing kedua, wasiate mayit. Mayit berwasiat misalkan harta total kurang lebih ada 100 juta. Nah, sing 50 juta bentuk motor. Terus dia berwasiat, ini nanti 20 juta tak berikan ke masjid. Itu harus dilakukan. Utang terus wasiat mayit. Terus harus dikeluarkan juga haji atau umroh badalnya. Ketika memang ingkana alaihi, dia berkewajiban. Jadi dulu dia sudah pernah mendaftar haji. Cuman karena haji itu sampai berpuluh-puluh tahun belum sampai berangkat, masih nunggu antrian, malah dia meninggal Zaid. Maka statusnya tetap nanti ada ujroh haji, artinya haji badal. Nah, ini kalau sudah terpenuhi, nah itu juga masalah nantinya. Jadi hutang-hutang mayit, wasiat, terus umroh haji badalnya ketika memang dia berkewajiban itu harus ditunaikan dulu. Nah itu makanya mayit itu meninggalkan harta itu tidak langsung dibagi, tidak langsung dijual barang tinggalannya mayit, tapi juga hutang-hutangnya mayit itu harus terpenuhi. Ini juga penting sekali Kimau. Kecuali ila ayuba syai'un liqadhi hadil asya, kecuali memang barang tersebut dijual untuk membayar perkara-perkara tadi. Jadi misalkan mayit meninggalkan bentuk barang rupane motor, bukan uang, motor 10. Mayit punya hutang kepada Umar, total hutangnya 10 juta. Nah iki piye? Ini statusnya barang dijual gak masalah. Motor tinggalannya mayit dijual terus digunakan untuk membayar utang gak masalah. Atau digunakan untuk menjalankan wasiat mayit atau untuk haji atau mengumrohkan badal untuk si mayit, itu nggak masalah. Jadi nek barang dijual untuk itu nggak masalah. Tapi kalau tidak untuk itu, nanti perlu dipertanyakan lagi. Masih ada pembahasan punya hutang atau tidak, wasiat, ujroh, haji, umroh dan lain-lain Terus juga nantinya ada rokek sing natoni. Rokek yang membahayakan. Misalkan ada rokek yang suka melukai seseorang dengan pisau atau pedang misalkan. Itu juga nantinya bermasalah. Tidak boleh dijual Jadi kalau zaman sekarang sudah tidak ada budak. Zaman dulu budak itu bisa dijual belikan, tapi sekarang tidak ada budak. Mayoritas Indonesia, mayoritas di seluruh dunia ini rata-rata
kebanyakan itu sekarang sudah merdeka. Jadi pembahasan budak zaman dulu itu memang ada yang bermasalah ketika budak tersebut ikut natoni, itu memang bermasalah ketika dijual belikan.